itu pinter-pinter banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dialog Hai Bali Kengken kembali kami hadirkan. Dan pagi ini kita akan berbincang bersama Polsek TJ Kule, ya, Kepolisian Sektor TJ Kule bersama Kanit Reskrim Polsek TJ Kule Ibda Komang Widiasa SH dan juga bersama Kanit Intel Polsek TJ Kule Ibda Gede Wiarsa terkait dengan Polsek TJ Kule tingkatkan patroli Kamtibmas jelang Pilkada 2024. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 081139999790. Tadi juga kita sempat membahas ya pendengar bagaimana kehadiran pihak kepolisian juga bisa mendatangkan rasa aman dan nyaman juga begitu. Apalagi ini yang siaran biasanya pulang malam, kadang berangkatnya pagi subuh, tapi kalau sudah melihat mobil polisi yang patroli dengan lampu birunya itu merasa aman saja rasanya. Tapi bagaimana ini Polsek TJ Kule meningkatkan patroli Kamtibmas jelang Pilkada 2024? Langsung kan kita bahas hal ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Kanit Reskrim Polsek TJ Kule Ibda Komang Widiasa SH sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI Singaraja. Baik, salam sehat tentunya. Terima kasih Pak Kanit sudah hadir juga di Pro 1. Oke. Hadir pula Kanit Intel Polsek TJ Kule Ibda Gede Wiarsa. Selamat pagi. Selamat pagi semua pemirsa yang ada di rumah maupun di studio. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu tentunya. Terima kasih juga ini sudah hadir. Wah, luar biasa. Kalau Pak Kanit Intel sih sudah beberapa kali ya Pak Kanit ya sudah hadir yang ketiga kali ya. Kalau Pak Kanit Reskrim sudah ketiga kali juga kan. Cuma di Polsek yang berbeda. Dulu kan Kubu Tambahan. Oh gitu. Nggih. Ini baru di TJ Kule baru berarti Pak Kanit? TJ Kule baru 4 bulan. Wah, makin mendekat begitu atau gimana nih? Biasa. Nggih. Dan terkait dengan keamanan, kenyamanan begitu. Ini terima kasih banyak ini pihak kepolisian kayaknya menyapa masyarakat selalu ya. Buktinya nih di RRI Singaraja sudah beberapa kali juga begitu. Bahkan kalau Henny lihat di media sosial masing-masing polsek itu Jumat curhatnya, kemudian banyak lagi acara-acara lainnya begitu ya Pak Kanit ya. Iya, betul sekali. Termasuk ini yang tadi Henny sampaikan karena memang merasa nyamannya kalau ada polisi yang patroli dengan lampu birunya. Itu sebenarnya apa sih Pak? Baik, jadi terima kasih ya sudah mengundang kami dari pihak Polsek TJ Kule. Jadi sebelumnya izinkan saya menyapa salam dulu dengan pemirsa yang ada di rumah. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam nama budaya, rayu rayu rayu. Jadi seperti pertama saya sampaikan permakluman dulu ya kepada dari Pak Kapolsek ya, yang semestinya beliau yang mengisi acara ini, namun karena ada kegiatan penting yang nggak bisa ditinggalkan, jadi kami diperintahkan, saya Kanit Intel dengan Kanit Reskrim untuk mengisi acara ini. Jadi sebelum kita lanjut, izinkan dulu kami menyampaikan situasi wilayah kami, baik secara geografis maupun situasi wilayah situasi Kamtibmas secara umum. Jadi untuk wilayah Kecamatan TJ Kule di wilayahnya cukup luas ya, sekitar 97,69 km persegi ya. Dengan dibagi menjadi 10 desa dinas, 59 banjar dinas dan 15
Banjaradat. Jadi ada 8 desa yang mempunyai pesisir pantai ya, dan ada 2 desa yang ada di wilayah perbukitan. Jadi istilahnya letak geografis kami negara gunung. Negara gunung. Dengan hamparan pantai yang cukup luas memanjang dari timur dari Tembok ke sampai Desa Pacung. Jadi dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk lumayan 69.000 sekian ya jiwa ya. Jadi upaya-upaya kami untuk menjaga situasi Kamtimas, khususnya dalam topik ini ya, ditingkatkan patroli Kamtimas jelang pemilu kada 2024. Jadi merupakan patroli blue light yang seperti tadi Mbak singgung ya. Jadi merupakan program dari Komandan Wiska Polda Bali ya. Jadi salah satu program beliau untuk memelihara harta Kamtimas. Jadi bagaimana kehadiran kita di masyarakat, kehadiran kita sebagai polisi di masyarakat untuk menciptakan rasa aman nyaman gitu. Sehingga mereka dalam melaksanakan kegiatan merasa tenang gitu. Jadi betul-betul dibutuhkan kehadiran kami, dan kami melaksanakan patroli setiap saat, baik siang maupun malam, bahkan dini hari juga. Dan kami tetap bersinergi dengan instansi lain seperti TNI, Polri, dan Satpol PP. Jadi istilah kami di kepolisian patroli 3 pilar. Itu kami tetap kami laksanakan untuk sama-sama menjaga situasi Kamtimas. Di samping itu juga upaya-upaya kami untuk menjaga Kamtimas tentu dengan diadakannya rahasia-rahasia juga, rahasia kendaraan, yaitu rahasia surat-suratnya maupun kelengkapan kendaraannya yang marak saat ini kan kena potbrong. Itu setiap pagi hampir kami laksanakan giat rahasia di depan Mako Polsek ya. Terus ada juga giat-giat kami yaitu berupa PG gitu ya. PG itu artinya pos PG itu potensi gangguan. Artinya kita laksanakan dari pagi itu ya. Mungkin Mbak saat lewat ya pagi sudah lihat banyak polisi berjejer ya. Itu tujuannya itu mengantisipasi ya untuk mengantisipasi tindakan kriminal, mengatur arus lalin kan gitu. Biar masyarakat yang melaksanakan kegiatan pagi itu terutama pada saat mereka berangkat kerja dan ke pasar itu merasa aman. Menghindari kemacetan juga. Itu tujuannya, salah satu tujuannya dari PG pagi, termasuk juga dilaksanakan istilahnya strong point pada siang hari itu pada saat jam keluar kantor dan pada saat jam keluar murid-murid juga. Jadi kita laksanakan pengaturan lalu lintas. Itu merupakan program-program dari kami kepolisian untuk menjaga situasi Kamtimas agar tetap kondusif. Nah, di samping itu khususnya kami ya, saya selaku Intel ya, nanti mungkin masalah tupoksi dari Reskrim mungkin bisa ditambahkan dengan beliaunya selaku Kanit Reskrim. Jadi menjelang pemilu ini kan kita masih tahun-tahun politik ya. Kemarin Pilpres ya berjalan astungkara di wilayah Kecamatan Tijukule berjalan aman, dan sekarang kita mau memasuki pemilu kada. Jadi kami tugas Intel khususnya merupakan tugas pokok kami melaksanakan lidik pamgal istilahnya. Lidik apa? Lidik pamgal. Jadi Pamgal. penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Penyelidikan berapa? Jadi kita melakukan penyelidikan semacam deteksi dini. Deteksi menyerap informasi sekecil apapun dari masyarakat yang kira-kira mengganggu situasi Kamtimas untuk kami laporkan ke pimpinan agar pimpinan bisa mengambil suatu keputusan untuk kebijakan kayak gitu. Terus masalah pengamanan juga, pengamanan itu ya pengamanan kan ada subjek, objek, dan kegiatan masyarakat. Subjek itu orang-orang masyarakat termasuk juga orang VIP dan VVIP. Nah itu kita perlu amankan, termasuk juga tokoh-tokohnya kan, tokoh masyarakat atau agama, apalagi sekarang topol ya. Terus yang kegiatannya juga, nanti kan ada tahapan kampanye. Nah itu kita perlu amankan kegiatannya, lokasinya juga kan gitu. Jadi itu merupakan tugas pokok di Intel. Yang paling penting adalah penggalangan ini, Mbak. Jadi penggalangan kita jauh-jauh hari ya turun bersama tim kami di Tijukule ada 5, termasuk saya selaku Kanit, turun dengan undercover, dengan penyamaran, tidak pakai uniform kepolisian. Jadi melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, terutama dalam hal ini tokoh politik, termasuk juga simpatisannya kan gitu. Jadi biar sama-samalah kita berpolitik yang dewasa, yang santun, agar nanti
tahapan pemilu kada dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Baik, berarti ini memang rutin berarti ke masyarakat turun langsung begitu ya langsung Pak ya? turun ya. Karena kita kan tanpa turun kita tidak tahu situasi di bawah kan gitu. Di samping juga seperti Mbak tadi singgung masalah Jumat curhat, itu kita menyerap aspirasi dari tingkat bawah langsung, mendengar keluhannya. Nanti kita saling sharing lah gitu. Itu semua program-program dari pimpinan kami. Baik, kalau dari Intel berarti sudah memetakan begitu mana kawasan-kawasan yang mungkin dianggap rawan nanti atau perlu pelapisan lagi keamanan seperti itu ya Pak Kasih? Iya betul sekali Mbak. Jadi tugas kami memang mapping kekuatan politik di wilayah kami dan kerawanannya di wilayah kami. Jadi untuk disajikan ke pimpinan. Nanti biar bisa dibuatkan model Renpam ya, rencana pengamanan, di mana titik yang lebih rawan dan mungkin dibanyakin anggotanya gitu. Mungkin itu penyampaian awal dulu dari Baik. Itu dari Intelnya. Tapi ini ingin tahu terkait dengan blue light-nya tadi Pak Kanit. Kalau blue light itu biasanya kalau dari pihak kepolisian berapa personil begitu? Karena tadi dikatakan siang juga melaksanakan sore malam begitu ya. Ini khususnya gimana pelaksanaannya? Iya, tentunya kami diatur oleh SIP ya. Ada SIP jadwal ya, jadwal piket namanya kan. Piket SPKT itu sudah menyangkut semua fungsi itu. Ada fungsi lalu lintasnya, ada fungsi intelnya, ada fungsi reskrimnya, samaptanya. Nah itu. Jadi kita gabung ditambah dengan kekuatan dari TNI dan Satpol PP. Jadi itu 1 kali 12 jam itu sebagai tanggung jawab yang piket saat itu. Gitu. Jadi melaksanakan patroli ya setiap saat di jam-jam rawan itu. Jam rawan malam atau malam termasuk siang kan jam rawan kemacetan. Rawan itu kan menyangkut hal yang luas. Iya. Jadi kemacetan juga kan rawan untuk menghindari terjadinya laka lantas kan gitu. Terus malam untuk menghindari terjadinya C3, curas dan curanmor itu kan. Jadi kita langsung datang ke pelosok-pelosok untuk melakukan patroli seperti itu. Lumayan juga Pak Kanit ya, karena di Teja Kula kan nyegar gunungnya, yang di gunung juga dipantau begitu. Iya betul. Ini setiap hari Pak? Iya setiap hari. Tergantung situasi juga kan. Sekarang menjelang pemilu kada tentu situasi politik mungkin agak meningkat karena itu kita juga tingkatkan lagi seperti itu. Oke. Berarti kalau dari yang piket biasanya kalau kepolisian tuh berapa orang sih Pak? 7 ya. Tapi karena di Teja Kula ya agak kekurangan personil juga. Jadi kadang 4-5 tapi tidak mengurangi tugas kami juga. Karena kami bersinergi dengan instansi lain gitu. Oke. Jadi dan kami juga dibantu oleh satu peleton Brimob. Kebetulan diuntungkan juga kami ada satu peleton Brimob yang standby dari Pilpres kemarin dan sampai saat ini, dan mereka pun siap membantu tugas-tugas kami. Oke. Tapi biasanya kalau blue light ini 7 personil dari pihak kepolisian, kemudian ditambah Satpol PP dan juga TNI begitu ya. Ini sejak kapan sih kalau untuk blue light ini Pak? Memang di tahun 2024 ini atau memang karena ada pemilu atau pilkada ini atau seperti apa? Jadi blue light itu program pimpinan bukan karena ada Pilpres ini. Sudah berlangsung dari tahun-tahun kemarin ya. Jadi cuma skalanya mungkin lebih ditingkatkan pada saat event-event seperti ini kan, seperti itu Mbak. Baik. Selama ini mungkin dari pantauan begitu patroli blue light, hasilnya gimana Pak? Pernah ditemukankah kejadian-kejadian atau gimana? Iya lumayan Mbak, terutama malam minggu Mbak. Jadi malam minggu kan kumpulnya anak muda itu. Jadi kita perlu sekali laksanakan patroli pada saat-saat jam-jam rawan itu karena mereka sering melakukan balap liar. Nah itu, dan pengalaman kami sudah sering membubarkan bahkan mengamankan kendaraan yang bersangkutan. Di Teja Kula ada juga Pak? Ada lah. Jalur cepat malah ya. Itu jalur lurus panjang lagi ininya kan ada lah. Tapi tetap kami pantau, makanya kami tetap mengharapkan kerjasama di masyarakat karena kami kan bukan malaikat, jumlah kami terbatas. Kalau tidak dampak informasi dari masyarakat kan kadang kami juga terlambat kan gitu. Makanya tetap mengharapkan dari masyarakat untuk saling berbagi informasi itu. Makanya begitu kita langsung turun. Kemarin pengalaman kita amankan udah ada 2 sepeda motor itu.
dan kita bina. Kita cuma sebatas masih pembinaan. Kalau masih kita bisa bina, kita panggil orang tuanya untuk diedukasi lah, biar tidak lagi melakukan hal seperti itu anaknya, kan, untuk diberikan pengawasan lebih ketat lah daripada orang tuanya gitu. Baik, walaupun sudah dipatroli terus, dibina lagi ada lagi gitu ya Pak Kanit ya, nggak kapok-kapok ini nampaknya. Tapi kita nggak kapok-kapok juga malah gitu. Benar. Baik, kita ke Kanit Reskrim Polsek Tejakula, Bapak Ibda Komang Widiasa SH. Pak Kanit, kalau dari Kanit Reskrim seperti apa Pak kalau untuk tugas-tugasnya? Kalau dari Intel ini kan memang menyentuh ke masyarakat, ibaratnya cari informasinya terselubung begitu ya. Kalau dari Kanit Reskrimnya seperti apa Pak? Baik, saya menyapa dulu pemirsa dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Jadi dari perspektif unit reskrim, jadi pelaksanaan tugas itu sebenarnya di dalam SPKT itu, di dalam penjagaan itu kami juga tergabung di sana. Jadi kami juga melaksanakan giat apa yang telah disampaikan oleh Pak Kanit Intel tadi. Misalnya patroli rutin seperti Blue Light, ya kami juga ada di dalamnya sebenarnya. Jadi di sana ada unit-unit yang tergabung di sana. Kemudian di patroli gabungan. Jadi semua ada instansi lain di sana, ada TNI, ada Satpol PP, ya kami juga ada di sana sebenarnya. Ya, jadi itulah. Jadi kemudian di sisi yang lain, jadi kami juga melaksanakan giat patroli secara tertutup. Jadi ini bisa dilaksanakan siang hari maupun malam hari, di mana ada indikasi atau adanya gangguan Kamtibmas. Yang paling sering kami lakukan siang ataupun malam. Jadi pada malam hari, pada saat mungkin semua sudah tidur nyenyak, jadi misalnya jam 2 malam, jadi kami ada kering-kering sirsenya. Jadi kami menempatkan personil walaupun sudah personil terbatas, secara mobile kami tempatkan personil, misalnya di pasar atau tempat-tempat ada dugaan terjadinya gangguan Kamtibmas. Jadi kami selalu hadir. Jadi yang namanya giat malam itu. Jadi dari unit reskrim melaksanakan giat-giat seperti itu. Jadi setiap hari. Jadi jalan aja mobile, di mana tempat-tempat yang dianggap rawan atau berdasarkan informasi dari intelijen, misalnya dari Pak Kanit Intel, tempat rawan ya kami ada di sana. Baik. Itu pada malam hari tanpa sepengetahuan siapapun tentunya. Ya. Itu yang kami lakukan. Kemudian tujuan dari patroli ini kan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai kan begitu. Jadi tujuannya adalah menghadirkan petugas kepolisian di masyarakat. Jadi kami mendekatkan, jadi Polri ini didekatkan kepada masyarakat dengan hadirnya kami di sana. Jadi mendekatkan kehadiran polisi di masyarakat, kemudian mengantisipasi atau meniadakan niat dan kesempatan. NK kalau gitu ya, kalau di kriminal. Jadi di mana niat dan kesempatan ini supaya tidak ketemu gitu. Jadi kami hadir di sana, baik patroli secara rutin maupun patroli secara tertutup kami laksanakan di unit reskrim. Jadi mengantisipasi niat dan kesempatan itulah supaya nanti tidak terjadi gangguan Kamtibmas. Benar, Pak. Kemudian patroli ini juga untuk menjaga kenyamanan masyarakat. Jadi dengan hadirnya polisi, baik berpakaian dinas maupun berpakaian preman, jadi masyarakat ini merasa nyaman. Apa yang disampaikan tadi, misalnya ada yang disampaikan Mbak tadi, kan begitu. Ada Blue Light, ada polisi patroli malam hari. Benar. Kelihatannya pengguna jalan merasa nyaman, atau masyarakat di sekitar yang dilewati mungkin merasa nyaman karena kehadiran polisi, kan begitu. Kemudian juga pada saat patroli ini, kami dari unit reskrim maupun unit Intel maupun dari unit-unit yang lain, jadi juga mendapat informasi
dengan kita dekat dengan masyarakat, kita juga dapat informasi-informasi terkait gangguan Kamtimas kan gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan tokoh, bertemu dengan masyarakat biasa, jadi bertemu dengan siapapun, jadi informasi itu bisa kami dapatkan. Dari sekecil apapun, ini tujuannya untuk supaya tidak terjadinya atau berkembangnya masalah tersebut kan begitu. Jadi itu saja. Jadi itulah giat-giat patroli yang kami laksanakan. Kemudian polisi ini atau Polri bisa berhasil karena memang dukungan dari semua pihak. Jadi polisi ini Polri tidak bisa bekerja sendiri juga. Jadi perlu dukungan masyarakat dari tokoh-tokoh, dari masyarakat itu sendiri, dari instansi-instansi terkait lainnya. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Ya. Baik. Ya karena memang kalau kehadiran polisi ini memang dibutuhkan masyarakat Pak, karena seperti tadi Hedi bilang kalau sudah ada lampunya itu kayak merasa dilindungi begitu, dan mungkin para yang berniat jahat mungkin jadi takut juga begitu nggih, karena ada polisi yang berkeliling. Tapi nanti ini ingin tanya juga tadi terkait dengan strong point-nya itu. Nanti Pak ya, mungkin kita sapa pendengar dulu nggih di 24644 yang ingin ikut bergabung pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Semoga RRI tetap jaya di udara. Ya, terima kasih Pak Sekali Anggas. lagi, semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak narasumber, Bapak Kanit Intel dan Kanit Reskrim Polsek Tejukule. Di sini sangat apresiasi sekali kegiatan-kegiatan Polri, terutama yang ada di desa. Jadi begini, tadi sudah disampaikan dengan beberapa topik juga ya. Jadi polisi yang bertugas di desa itu ewa kalau menurut saya. Jadi dia berdekatan dengan masyarakat, tapi kadang-kadang masyarakat ngeyel juga. Jadi bagaimanapun juga kan polisi itu kan terbatas. Dan sekarang ini harus sebagai masyarakat, terutama sekarang ini di adat, harus juga bantu juga Polri bagaimana mengoptimalkan peraturan dari polisi itu ada juga biar ikut serta juga. Jangan ditugas pokokkan sama polisi saja. Begitu juga di implementasi yang di desa. Karena di setiap berbekal di sana pasti ada anggota kepolisian satu-satu ditugaskan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kan itu dulu ya. Nah ini kadang-kadang ini kan selalu kena fitnah teman-teman di kepolisian. Sudah berjuang karena keterbatasan anggotanya, sehingga semua diciptakan sama kepolisian. Nah ini yang perlu masyarakat mungkin dikasih pemahaman atau edukasi tentang pemahaman hukum gitu. Contoh pertama, ini sering sekali terjadi di lapangan. Setiap saya lewat, kalau ada hayatan atau upacara di pinggir jalan yang punya rumah, tanpa koordinasi dengan kepolisian, tanpa koordinasi dengan dinas perhubungan, dia langsung mau petang jalan, langsung kadang ngurung yang bener. Ini salah, ini sebenarnya keliru. Mestinya dia minta izin dulu kepada kepolisian, biar kepolisian nanti mengarahkan tidak persetujuan kepada dinas perhubungan. Itu kan marga jalan itu kewenangannya dinas perhubungan. Kan gitu ya. Ini apalagi misalnya kadang-kadang orangnya katakanlah arogan, yang mohon maaf ya, semua orang kan oknum kembali yang di desa nih. Dengan jalan yang unik kan sama sekali itu kan pemicu juga suatu kecelakaan juga itu nanti. Nah ini harus dipahami masyarakat. Yang kedua lagi ada yang para balap liar itu sudah diwanti-wanti sama kepolisian, sama polsek, sama bima. Ini saking anak-anak muda ini harus bagaimana caranya ya, desa adat, wilayah adat melalui pecalang harus buat praram. Bantulah polisi gitu untuk hal ini. Jangan diperahkan kepada polisi saja semuanya. Oh ini wilayah polisi di Saraga ini, jangan salah, keliru itu. Bantu kalau memang benar-benar kita ini peduli dengan lingkungan. Kan itu dulu. Ini masyarakat harus dipahami juga gitu. Jangan sampai nanti semua diberikan kepada kepolisian sebagai jelas yang ditindak, kesalahannya nanti musuh. Makanya saya bilang di sini tugas desa. Bukan hanya saja RP aja dapat, PR-nya yang banyak ini loh kepolisian ini. Saya tahu kasihan ya. Yang terakhir Bu, ini saya sampaikan kepada Pak kepolisian, berjuanglah pandemi masyarakat dan ayah. Tentunya sudah pasti nanti hikmahnya akan berbuah. Karena apa?
difitnah, diapain pun biarin aja. Yang penting fakta buktinya tidak ada. Saya kasihan dengan teman-teman, setiap ada hal apapun, paling-paling nanti dia dibilang polisinya diam aja karena kena cok gini, aduh itu tidak benar itu. Semua apa yang dituduhkan bahwa kepolisian tidak ada yang benar itu. Karena apa? Karena satu sisi ada juga masyarakat yang mencari keuntungan dengan mendompleng nama kepolisian. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Baik, Rahayu, Pak Anggas, terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Nah, ini bagaimana tanggapannya nanti ya? Mungkin pendengar di 24644 lagi di line telepon Anda bisa bergabung kembali. Kemudian di WhatsApp ada tadi yang nitip pertanyaan, Pak. Kalaupun katanya bukan warga Tejekule tapi ingin menanyakan jika ada tetangga yang tiap hari karaoke mengganggu, apa bisa katanya dibantu pihak kepolisian agar dikasih tahu stop karaoke ya, Pak, gitu katanya. Baik, satu penelpon lagi di 24644. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Mbak Heni. Iya, selamat Heni dengan Bapak Ketut Maliasa Pak Bondalem. Ketut Maliasa Bondalem ini. Nggih, silakan Pak Ketut. Luar biasa penjelasan dari Bapak Kanit itu atau apalagi Iya, Kanit Reskrim sama Kanit Intelnya, Pak. Kanit Reskrim sama Kanit Intel. Nggih. Jadi saya buktikan bahwa pelaksanaan waktu Pilpres Pileg waktu ini, nah di Kecamatan Tejekule ini ya sedikit bagus lah. Artinya bagus gitulah. Karena tidak ada hal-hal yang gontok-gontokan dan sebagainya. Nah, itu peran polisi luar biasa. Nah, kemudian karena akan menghadapi boleh dikatakan pilkada, berarti dari sudut keamanan kepolisian Tejekule pasti sudah siap-siap. Pertanyaan saya adalah, adakah catatan yang berpotensi untuk rawan keamanan dalam pilkada ini di wilayah Kecamatan Tejekule? Nah, itu sudah pasti akan ada catatan-catatannya. Kemudian yang nomor 2, Bapak Ampureun itu, hal-hal kriminal apa saja yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Tejekule? Yang ketiga, pemakaian helm itu, Pak. Saya lihat ke timur, ke barat, dan sebagainya. Nah, bagaimana ini mengantisipasi bahwa ada yang tidak pakai helm? Karena itu keselamatan untuk pengendara. Ini dari sudut bagaimana tertib berkendaraan masyarakat. Kemudian di sebelah barat permandian di Tejekule itu, Pak, biasanya nggak rawan tuh. Parkir mobil itu banyak di dekat-dekat itu. Maka dari itu ya luar biasa lah untuk diperhatikan sehingga tidak sulit untuk berlalu lintas di sana. Ampure Bapak, sepatu batas baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada sepatu yang baru jangan disimpan dalam peti. Baik, sesama Pak Ketut di Bondalem ini sudah ikut bergabung. Bondalem termasuk Tejekule, Pak? Iya, masih Kecamatan Tejekule. Masih warga Tejekulenya. Niki, Pak Ketut semua sudah ikut karena masyarakat yang lebih tahu ini bagaimana pihak kepolisian hadir di sana, Pak Ketut ya. Tapi sebelum ditanggapi mohon izin sebentar kita jeda dulu nggih, Pak. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi pendengar Pro 1. Nanti Pak Anggas dan Pak Ketut nanti akan ditanggapi di tetap setia di Pro 1 Rumon. Pro 1. Pada suatu ketika Ya, masuk. Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak. Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu. beberapa hari kemudian. Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Hitung-hitung uji nyali. Udah pegangan aja yang kuat biar cepat sampai. Aduh mas, jalannya curam. Tolong jangan asal nyalip dong, aku takut. Asik kan? Kita salip aja truk ini, lambat banget jalannya. Tapi mas, di depan tuh masih ada tikungan. Takutnya ada kendaraan lain nongol tiba-tiba. Ah, jangan banyak omong. Berkendara di jalan seperti dua perjanjian tak tertulis, menabrak dan tertabrak.
Tentunya keduanya tidak kita inginkan terjadi. Niatkan perjalanan Anda, selamat dan berdoa sebelum berangkat. Permisi, Kun. Pasti kehilangan motor kan? Iya nih, Kun. Motor metik warna merah masih baru loh, Kun. Tenang, mau segera ketemu? Iya dong, Kun. Tapi ada syaratnya. Syarat apa, Kun? Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan seribet itu, Kun. Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken dan kita masih membahas Polsek Tejekula tingkatkan patroli Kamtibmas jelang Pilkada 2024. Kita masih berbincang bersama Kanit Reskrim Polsek Tejekula Ibda Komang Widya SSH dan juga bersama Kanit Intel Polsek Tejekula Ibda Gede Wiarsa. Pak Kanit Reskrim dan Pak Kanit Intel tadi juga pendengar kita ada yang bergabung di line telepon ya. Nah, seperti apa Pak Kanit, mungkin bisa ditanggapi langsung Niki. Baik, terima kasih. Yang pertama dari siapa ya? Ada Pak Anggas di Kubu Tambahan. Pak Anggas ya. Nggih. Kalau nggak salah saya kenal dengan beliau aja ini. Karena pernah saya tugas Kubu Tambahan juga. Ya, Bapaknya. Baik, terima kasih Pak De Anggas ya sudah bergabung dengan kami. Jadi apa yang disampaikan Pak D benar sekali ya. Jadi kami memang pakai dan sering kena fitnah juga. Tapi sekuat apapun fitnah itu hanya kebenaran nanti yang akan berbicara kan gitu. Jadi kami sudah terbiasa dicaci, difitnah. Nah, itulah tugas kami kan. Terus masalah tugas-tugas untuk menyerap aspirasi yang di desa, kami mengedepankan fungsi Babin Kamtibmas. Jadi di sana di setiap desa ada Babin Kamtibmas yang setiap saat melekat di desa untuk mengawasi situasi Kamtibmas di wilayahnya. Jadi kami kedepankan seperti itu. Tugas di Babin Kamtibmas yaitu selalu menjaga situasi, menyerap aspirasi, informasi yang kira-kira akan mengganggu situasi untuk dilaporkan ke pimpinan. Dan tugas mereka juga mengedukasi warga kan, untuk menjaga sama-sama menjaga Kamtibmas. Terus masalah ada upacara penutupan jalan memang sering ya. Jadi bukan di Kubu Tama aja, di Tejekula iyalah. Mungkin karena rumahnya di pinggir jalan, tidak punya halaman, jadi melakukan kegiatan masyarakat, mungkin upacara agama, jadi mereka menutup jalan setengah. Sebenarnya memang harus menyampaikan izin ke kami juga, kan sudah jelas diatur oleh Juklap ya, petunjuk Kapolri ya, nomor 2 tahun 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Sudah ada yang mengatur itu. Jadi wajiblah masyarakat yang mempunyai hajatan, yang mengundang masyarakat banyak dan mengundang kerawanan juga kan. Jadi wajib hukumnya meminta izin ke kepolisian. Jadi kami unit intel yang mengeluarkan izin itu. Namun sebelum kami mengeluarkan izin juga kami akan turun ke bawah untuk membuat perkiraan keamanannya gimana.
kira-kira tingkat kerawanannya gimana. Jadi kami sebelum melakukan izin itu udah turun dulu, minta informasi kira-kira kerawanannya gimana nanti untuk dilaporkan ke pimpinan untuk membuatkan pengamanan, rencana pengamanan yang kira-kira jumlah personil itu bisa diatur dari perkiraan keamanan yang kami berikan kan gitu. Terus juga benar harus menyampaikan juga ke Dinas Perhubungan, kan itu ranahnya mereka juga, ranahnya instansi perhubungan juga. Jadi untuk dari kepolisian ya wajib karena sudah diatur oleh peraturan kan gitu. Tapi biasanya ada yang lapor tidak, Pak? Sering ada sih, cuma kadang mereka tidak memahami gitu ya. Jadi tidak memahami prosedur, akhirnya hanya pemberitahuan secara lisan. Jadi secara lisan lewat babinnya mungkin. Tapi pemberitahuan lisan maupun tertulis itu tetap kami lakukan pengamanan. Terutama babinnya yang ada kegiatan di desanya sudah wajib dia melekat untuk membantu pengamanan kegiatannya itu begitu. Seharusnya bagaimana, Pak? Seharusnya ya mengajukan izin dengan bersurat kan gitu. Bersurat ke pihak kepolisian. Ya untuk biar dikeluarkan rekomendasi izin keramaian kan gitu. Nanti tergantung kita perekamannya harus sampai ke Polres enggak. Kan kalau kegiatannya hanya skala kecil cukup izin keramaiannya itu cukup hanya dari Polsek. Tapi kalau skalanya besar kira-kira tentu akan dilanjutkan ke Polres atau lebih besar lagi ke Polda bahkan ke Mabes kayak gitu. Karena biasanya kan atau seberapa bisa ditutup jalannya itu ada pengaturannya begitu Pak ya, bukan hanya sebatas setengah jalan itu langsung di portal, biasanya ada yang begitu. Ya itu memang kadang kan mereka memakai setengah jalan. Nah itu pun harus libatkan sebenarnya Pamuswakarsa adat seperti pecalang kan gitu. Biar mereka bisa mengatur arus lalin dibantu oleh kepolisian. Biar sistem buka tutup lah gitu. Kalau tutup semua kan susah. Apalagi di TJ Kule ya di pusatnya sekali itu di pasar itu kecil jalan. Jadi kalau dipakai oleh masyarakat seperempat aja sudah sering terjadi kemacetan. Nah itu kan merawan kecelakaan. Kecelakaan juga. Nah ini edukasinya mungkin yang perlu ditingkatkan Pak Nge. Ya kami sudah wanti-wanti para babin untuk selalu mengedukasi masyarakatnya. Kalau mau ada acara itu mengatakan izin lah gitu. Biar mereka itu ada kekuatan hukumnya kan gitu. Jadi sudah ada izin, nanti terjadi sesuatu kan mereka tidak disalahkan. Baik. Kemudian tetap berjuang Pak demi masyarakat katanya nggih. Masalah balap liar juga ya tadi ya sempat disinggung ya. Benar. Sama Pak Ede ya. Masalah balap liar yang jelas lah. Itu sering kita rahasia kan karena sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas khususnya ini nomor 22 tahun 2009 sudah mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Khusus balap liar di pasal 115 huruf B. Udah jelas itu. Ada hukuman pidananya itu. 3 tahun kurungan itu. Dan ada denda administrasi juga kan gitu. Makanya kita memang greget masalah balap liar karena di samping mengancam keselamatannya dia sendiri kan mengganggu keselamatan orang lain juga. Nah, pemakai jalan yang lain kan terganggu dengan adanya balap liar. Sebenarnya mereka yang punya hobi kan sudah ada tempat untuk menyalurkan. Cuma karena gimana ya anak-anak muda namanya lewat medsos dia janjian tarung di sini, nah, udah terjadi. Gitu. Nah ini mungkin tadi Pak Anggas mengharapkan mungkin pihak desa perlu ada perarem begitu ya, agar betul. Kapoknya ini begitu. Nah betul sekali Mbak. Nah, kita juga makanya seperti tadi disinggung kita tidak bisa bekerja sendiri Pak. Mbak. Jadi tentu dari pihak desa baik dari adat maupun dinasnya, dari adat buat perarem semacam perarem kan. Terus di desa juga kan sudah ada namanya Sipandu Beradat. Jadi itulah di sana ada adatnya, ada dinasnya juga, ada kepolisiannya juga. Udah gabung dalam satu wadah Sipandu Beradat namanya. Di sana menyelesaikan masalah-masalah desa yang gini, yang tingkat kininya agak ringan ya kan. Sebelum dibawa ke jalur kepolisian bisa diselesaikan di sana dulu. Kalau bisa diselesaikan lewat Sipandu Beradat kan lebih baik. Karena masyarakat juga yang dibina kan itu aja. Istilahnya besok juga ketemu. Kalau masih bisa dibina di desa dengan Sipandu Beradat ya syukur kayak gitu. Biar kapok di desa dulu begitu ya. Kemudian ada Pak Ketut di Bondalem, Pak. Bagus katanya waktu ini pelaksanaan pemilunya. Nah, karena akan menghadapi pilkada, keamanannya nampaknya sudah siap-siap ya dari sekarang. Kalau dari catatan yang berpotensi rawan, apakah ada di mana mungkin hal-hal kriminal yang sering terjadi atau gimana nih? Baik, dari pengalaman Pilpres kemarin kan. Jadi namanya hajatan politik tentu tidak bisa berjalan begitu sempurna. Tapi kami tetap berusaha ya. Dan kami sudah memetakan ya.
Jadi kerawanan-kerawanan yang terjadi mudah-mudahan nanti pada saat pemilu kada tidak terjadi kan. Jadi contohnya salah satu jadi penyebaran berita hoax. Sempat kemarin waktu Pilpres terjadi penyebaran berita hoax yang mengundang situasi kisruh lah. Jadi namun kami begitu dapat informasi kami segera turun untuk melakukan cooling system, artinya mendinginkan situasi ya. Makanya tugas kami juga di Intel untuk melakukan penggalangan di samping dengan orang semangat tokoh media juga. Media kan TikToker, YouTuber ya gitu, kami juga melakukan penggalangan agar mereka itu tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya kan gitu ya. Artinya semacam berita hoax seperti itu. Nah, itu salah satu kerawanan yang sempat terjadi di wilayah kami, namun kami segera turun dan tidak berkembang. Setungkari tidak berkembang. Dan sudah cooling down, bisa kami selesaikan. Baik. Dan berarti sudah dipetakan juga nantinya betul. yang mungkin antisipasi sebelumnya gitu Pak. Iya betul sekali. Baik. Tadi ada yang menyinggung terkait dengan karaoke. Gimana nih Ki? Pak Kanit mungkin ya. Pak Kanit Baik ya. Jadi saya sedikit mengulang dari sebelum saya menjawab dari terkait karaoke. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anggas terkait masukannya. Jadi memang polisi tidak bisa bekerja sendiri. Jadi semua aspek keberhasilan Polri itu memang harus didukung oleh masyarakat. Baik dari fungsi mungkin dari kami sendiri dari reserse. Jadi kalau tanpa bantuan informasi dari masyarakat, sedikit rasanya bisa melakukan pengungkapan. Jadi masyarakat ini informasi sekecil apapun sangat dibutuhkan oleh polisi, baik dari pengungkapan dan sebagainya terkait gangguan Kamtibmas. Jadi keberhasilannya memang dari bantuan masyarakat juga. Kemudian terkait karaoke. Jadi kalau karaoke namanya sudah mengganggu, itu pasti sudah ada diatur baik dalam KUHP, jadi pasal 503 mungkin dalam KUHP sudah diatur terkait gangguan musik yang keras-keras. Jadi ini sudah diatur ya. Jadi sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sebelum itu, namun kalau memang ada gangguan seperti itu, ini perlu disampaikan. Jadi ini tidak semua harus diproses secara hukum kan begitu. Jadi kalau memang ada tetangga yang membandel, mengganggu kenyamanan, ini bisa disampaikan pada polisi di desa itu, pada Babin Kamtibmas. Nanti ini kan diselesaikan. Ini pernah juga terjadi di Jekule. Jadi peran Babin Kamtibmas itu dikedepankan, nanti diselesaikan di kantor desa terkait itu. Nah ini kalau bisa diselesaikan di sana. Kemudian kalau tidak bisa diselesaikan, ya silakan dilaporkan saja. Nanti kami dari unit SK maka mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik. Tapi sebelum itu ya peran Babin Kamtibmas ini diharapkan ya, nanti supaya apapun keluhan masyarakat terkait gangguan keamanan, gangguan kenyamanan, ini bisa diselesaikan di tingkat desa. Baik. Kemudian ada juga terkait kriminal yang terjadi dari Pak Ketut ya. Jadi memang Pilpres sudah berjalan dengan aman. Kemudian harapan kita pemilu kada ini juga nanti berjalan dengan aman, tertib. Ya. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat itu memperoleh pemimpin yang sesuai dengan harapan kita bersama bisa dicapai kan begitu. Jadi kemudian ada sih catatan kriminal yang menonjol ya, yang menonjol di Polsek Jekule, ada sih kasus pencurian. Pencurian apa Pak? Jadi pencurian ayam, ada juga curanmor, ya, pencurian sepeda motor, kemudian ada juga ya kasus-kasus penganiayaan seperti di tempat-tempat lain ya. Anak-anak muda, kenakalan anak muda sering terjadi habis minum dan sebagainya, kemudian melakukan gangguan Kamtibmas. Itu di tahun 2024 saja Pak? Tahun 2004 ada. Ya. Kemudian kasus-kasus seperti ini sudah diselesaikan di tingkat Polsek, bisa diselesaikan di sana. Kalau memang di Babin Kamtibmas tidak bisa diselesaikan, kami selesaikan secara hukum dengan RJ namanya.
restoratif dengan menghadirkan semua pihak ya, yang mengalami masalah untuk diselesaikan. Karena ini sudah ada payung hukumnya, penyelesaian RJ itu sudah ada payung hukumnya, yaitu Perpol nomor 8 tahun 2001. Baik. Jadi itu payung hukumnya, kami bisa menyelesaikan kasus-kasus yang memang sesuai dengan ketentuan formal maupun ya materialnya terpenuhi. Ya bisa diselesaikan di tingkat bisa diselesaikan secara restoratif justice. Baik. Gitu. Kalau pencurian-pencurian yang terjadi itu penyelesaiannya sudah ditemukan atau bagaimana? Sudah ada pencurian ayam yang terungkap, pelakunya, namun kerugiannya tidak terlalu besar. Kami selesaikan juga secara restoratif justice. Okay. Kemudian ada kemarin pencurian sepeda motor. Sepeda motornya kami dapat, cuma pelakunya kami masih dalam keadaan lidik. Jadi masih pelakunya belum ketemu, sepeda motornya bisa kami amankan. Itu pengungkapan yang dilakukan oleh Polsek Tejekule. Mudah-mudahan kedepannya ini kembali kepada peran masyarakat. Ketika kami mencari informasi, sekecil apapun informasi itu kami butuhkan untuk pengembangan kasus-kasus yang belum terungkap tentunya. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Baik, kemudian ada kakek gaul di Bakti Sraga ini mengirimkan WhatsApp-nya, Bapak narasumber masuk ke pelosok-pelosok dan berantas juga perjudian, salam tangguh dan salam sehat lalu. Kemudian ada juga jangan di desa saja, di kota juga dong Pak polisi, peminum-peminum juga. Kira-kira gimana? Mohon penjelasannya. Kemudian Pak Sudarsana di Bakti Sraga, selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber Polsek Tejekule. Tadi telah banyak disampaikan upaya pencegahan terkait Kamtibmas sangat baik hingga keamanan di wilayah Tejekule aman kondusif. Ada pertanyaan bagaimana antisipasi peredaran narkoba? Karena peredaran narkoba sangat masif, sangat membahayakan generasi kita, merusak mental banyak masyarakat miskin karena narkoba, dan mohon info mengenai judi online di wilayah Tejekule karena judi ini sudah membawa dampak negatif masyarakat. Sekian, terima kasih. Semoga keamanan tetap terjaga dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Sukses. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Dari Bapak siapa ini? Pak Sudarsana. Pak Kemudian Sudarsana. ada kakek di Bakti Sraga. Baik, terkait judi, jadi kami dari Polsek Tejekule, terutama anggota Polri, tentu akan menerima setiap laporan ataupun pengaduan kalau memang informasi itu benar. Pasti kami tindak lanjuti. Itu yang pertama. Kemudian terkait miras, juga kami sering melakukan patroli, sering melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik yang membuat mungkin arak untuk melakukan pendistribusian yang benar sesuai dengan peraturan, kan begitu. Kemudian mendekati anak-anak muda supaya tidak melakukan minuman keras lah. Tapi ada di Tejekule ada kumpul-kumpul gitu tidak Pak? Ya, tetap ada anak-anak muda itu kumpul malam minggu, kami karena apalagi di pinggir jalan ini kan sangat rawan. Iya. Jadi tetap kami mendatangi pada saat patroli, memberikan binaan, pembimbingan kepada anak-anak muda itu untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya, untuk menghindari gangguan Kamtibmas tentunya. Kemudian apalagi? Narkoba. Terkait narkoba. Jadi narkoba ini memang sudah menjadi atensi dari Bapak Kapolres. Jadi setiap minggu dari setiap polsek ini di wilayah hukum Polres Buleleng itu harus melakukan pengungkapan narkoba. Ya, baik yang ada indikasi pengguna narkoba, pengedar, ya. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya mempersempit ruang gerak ya peredaran narkoba. Kami dari Polsek Tejekule juga melakukan langkah-langkah dengan bekerja sama dengan IBM. Kalau di Tejekule ada IBM. IBM itu apa Pak? Intervensi berbasis masyarakat. Jadi sana perpanjangan tangan dari BNN Kabupaten. Jadi itu kami bekerjasama mencari informasi terkait pengguna maupun pengedar nanti di wilayah hukum ya Tejekule. Ada Pak Tejekule. Waktu ini kan di wilayah Seririt itu ada nih, barat. Timur gimana Pak? Ada sih ya yang indikasi positif kami sudah jadi ada ketentuan, ada langkah-langkah yang kami harus lakukan. Kalau memang ada barang buktinya, kami harus proses itu secara hukum diserahkan kepada unit fungsi narkoba Polres Buleleng. Nah, kalau kemudian ditemukan positif pengguna narkoba, kami arahkan untuk rehab
bekerja sama dengan BNN kabupaten. Jadi kemudian kalau negatif, itulah harapan kita kan begitu. Kalau sudah negatif berarti kami tinggal memantau terus ini pengguna-pengguna ini supaya nanti jangan sampai terjerumus kembali ke dalam pengguna narkoba. Baik. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi ini juga kembali saya sampaikan kepada masyarakat, kalau punya keluarga, ya tetangga ada indikasi pengguna narkoba, tolong informasikan kepada kami. Kami akan tindak lanjuti. Kalau itu hanya mungkin menjadi korban, hanya pengguna saja, kami akan melakukan langkah-langkah rehab. Ya, inilah untuk menjaga anak-anak muda, generasi penerus kita, anak-anak kita supaya tidak ketergantungan kepada narkoba. Tapi selama ini ada masyarakat yang mau melaporkan, Pak? Ada. Jadi sudah ada mau, memang ya? menyampaikan keluarganya, beberapa yang menyampaikan kepada kita atau kepada IBM untuk ditindaklanjuti. Nah, kami melakukan langkah-langkah. Atau malah ada kecurigaan dari kepolisian tapi malah ditutupi jangan-jangan sama keluarganya. Ada seperti itu juga? Tentu. Terkait itu mungkin ada saja, ya, mungkin takut ya dan sebagainya. Tapi kami tetap terus melakukan edukasi bahwa langkah-langkah kami nanti di Polsek Tijokule itu untuk memang menyelamatkan generasi, menyelamatkan anak-anak mereka. Jadi tetap ini sehingga orang tua atau tetangga ikut membantu memberikan informasi bahwa ada tetangga yang memakai atau menggunakan dan sebagainya, apalagi mengedarkan. Jadi itu memang langkah-langkah kami ini dari kepolisian akan berhasil tentu dari informasi masyarakat kembali. Masyarakat saya kira itu. Kembali masyarakat ya. Ada juga ini dari Ibu Budi Arnyani di Tamlang yang menyampaikan salam sarang Bapak polisi yang tetap sehat katanya Pak. Dikala bertugas dimanapun bersama staf-staf. Terima kasih Bunda Budi di Tamlang. Dan karena waktu juga mohon maaf untuk pendengar Pro 1 tidak bisa kami angkat teleponnya lagi. Bapak terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita Pak terkait dengan patroli. Tadi ini sebenarnya masih ada strong point-nya Pak ya. Strong point ini seperti apa Pak? Ya, strong point itu kan istilahnya kalau bahasa Indonesianya kan titik kuat. Jadi kita melakukan pengamanan dan pengaturan lalin pada saat rawan-rawan ya jam-jam keluar murid-murid kan, terus jam-jam keluar kerja masyarakat kan itu kita lakukan tempatkan personil di titik-titik yang rawan, yang rawan kemacetan dan rawan artinya jalur ke Raka Lantas kayak gitu. Tiap hari berarti Pak ya? Tiap hari siang malam itu. Oke. Lumayan ini membagi tugasnya karena banyak sekolah, banyak perkantoran begitu nggih. Kami mobiling. Kadang kan jam keluar siswa itu kan kadang nggak bersamaan, jadi kita mobiling. Di mana kira-kira yang paling rawan di sana kita lakukan strong point kan gitu. Karena keterbatasan jumlah kami. Gitu. Baik Pak, karena waktu juga silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk masyarakat kita ini terkait dengan patroli untuk Kamtibmas. Baik, terima kasih ya. Jadi sebelum diakhiri ya, jadi bagi kami ya rasa aman itulah suatu kebutuhan dan keharusan ya agar masyarakat itu bisa melaksanakan kegiatan dengan aman dan nyaman kan gitu. Jadi kami kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada partisipasi sinergitas dari instansi lain dan dari lapisan masyarakat baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kami membuka diri untuk menerima kritik saran yang bersifat membangun untuk kemajuan intensi kami ke depannya kan gitu. Jadi khusus untuk masyarakat Tijokule saya rasa ya sudah dewasa ya, sudah bagus ya kami buktikan dengan pemilu Pilpres kemarin ya. Jadi sudah berjalan cukup kondusif, diharapkan nanti pada saat pemilu kada situasi tetap terjaga. Jadi mari kita sama-sama menjaga situasi wilayah Kecamatan Tijokule agar selalu kondusif. Seperti ibarat slogan bersama kita bisa. Jadi sebelum diakhiri mungkin izinkan saya berpantun ya. Asik. Nanti mungkin di sela-sela penggalan kata Mbak bilang cakep gitu biar hidup suasana pantun. Ini untuk masyarakat Tijokule ya yang memasuki tahun pemilu kada ini. Jadi kebastale ketiga wase memberi duren bersama Bu Tuti. Cakep.
ke Jagaraga membeli nasi di kawal Pak Hangsip. Asik. Masyarakat di Jekule sungguh keren, sungguh dewasa dan keren dalam berpolitik. Tetap menjaga situasi selalu tetap kondusif. Wah, luar biasa nih Ki. Pak Kadit Reskrim mungkin ada pantun juga. Saya tidak bisa berpantun. Tapi Pak, untuk closingnya juga. Ingin saya sampaikan seperti awal, jadi keberhasilan kepolisian, apalagi di wilayah di Jekule, ya, itu tidak lepas dari peran serta masyarakat, dukungan penuh dari masyarakat, ya. Jadi di sanalah akan diperoleh keberhasilan dari Polri. Kemudian untuk pemilu kada tahun 2024 semoga berjalan aman, damai, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat memperoleh pemimpin yang sesuai dengan harapan, jadi bisa dicapai. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih luar biasa Niki. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mari kita bersama mendukung pihak kepolisian juga, karena pihak kepolisian tadi dikatakan dengan luasnya, apalagi Tejekula aja segitu luasnya dengan personilnya yang terbatas ya Pak ya. Dan setiap hari ini patrolinya, tadi Henny menghafal berapa jumlah patroli ya, Blue Light Patrol, patroli. Kemudian ada lagi patroli-patroli lainnya lagi. Kemudian curhatnya juga banyak ini Pak ya, polisi Mebrayanya Jumat curhatnya lagi. Dan itu merupakan salah satu cara kepolisian juga mendekatkan dengan masyarakat. Henny juga merasa didekatkan begitu, karena kalau ada polisi jadi merasa aman, sekarang nyaman begitu kalau beraktivitas ya tentunya pendengar. Jadi untuk pendengar, mari kita bersama mendukung pihak kepolisian. Laporkan jika ada hal-hal yang mungkin mengganggu keamanan, kenyamanan begitu. Jangan ragu untuk melaporkan ya, sekecil apapun hal tersebut ya. Dan mari kita tingkatkan juga keamanan, kenyamanannya dengan tidak membiarkan adanya kesempatan kejahatan yang ada di lingkungan kita. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kanit Reskrim Polsek Tejekula Ibda Komang Widiasa SH, Kanit Intel Polsek Tejekula Ibda Gede Wiyarsa. Terkait Polsek Tejekula tingkatkan patroli Kamtibmas jelang Pilkada 2024. Kami akhiri dialog Hai Balik Kengket pagi ini pendengar. Saya Henny Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oh yang terindah